Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya David Hadi Nugroho, NIM 22013013002. Saya akan menjelaskan hasil kerja saya berdasarkan studi kasus pada ujian praktek. Di sini, di kasusnya terdapat 5 ruangan yang akan dikonfigurasi jaringannya. Jumlah device-nya berbeda-beda. Setiap ruangan punya satu router, punya satu switch. Ruang lobby terdapat 4 PC, 1 printer. Ruang rapat terdapat 15 PC, 2 printer. Ruang IT terdapat 5 PC, 1 printer. Ruang data center 3 PC, 1 printer. Ruang keuangan 7 PC, 3 printer. Untuk kriterianya, ada satu router utama yang terhubung dengan setiap router yang ada di ruangan. Dan network address setiap ruangan berbeda-beda namun tetap terkoneksi semua. Artinya nanti ini di subnetting. Berdasarkan informasi di atas, tugasnya membuat rencana subnetting IP address, membuat topologi jaringan dan konfigurasi beserta IP address sesuai tabel subnetting yang telah dibuat, dan menggunakan salah satu routing dinamis. Routing dinamis terdapat RIP, ada EIGRP, dan ada OSPF. Yang saya pilih di sini adalah EIGRP karena kita menggunakan subnetting. Jadi untuk RIP itu RIP, dia tidak mensupport subnetting. Maka yang bisa kita gunakan antara EIGRP atau OSPF. Dan saya pilih EIGRP karena memang cara konfigurasinya lebih sederhana. Jadi langsung saja nomor 1 buat rencana subnetting address. Di sini bisa dilihat original networknya 192.168.1.0/24. Netmask yang saya pilih di sini adalah yang /27. Artinya ininya adalah 225.224. Kalau yang 02 yang /24 itu netmasknya 255.255.255.0. Kenapa kita pilih yang 224? Karena /27 ini bisa menyediakan subnet sejumlah 8. Kenapa 8? Karena kalau kita ubah ke bit netmasknya, itu dia akan mengambil 3 bit tambahan. Sesuai rumusnya untuk menghitung subnet itu 2 pangkat bit yang kita ambil di sini, yaitu 3. Di sini hasil 2/3 adalah 8. Karena kita punya 5 ruangan, maka minimal kita harus menyediakan 8 subnet. Kalau kita ambil yang /26, dia akan menjadi seperti ini, 0, dan jumlah subnetnya hanya akan menjadi 4. Maka itu tidak cukup untuk konfigurasi ruangan kita. Jadi langsung saja, ini tadi sudah untuk yang subnettingnya. Setiap ruangan punya 30 valid host karena 2 host. Sebenarnya setiap subnet punya 32 host, namun 2 hostnya masing-masing digunakan untuk network dan broadcast. Jadi valid host yang bisa kita gunakan hanya 30. Dan itu sudah cukup untuk setiap ruangan. Jadi ini topologi dari konfigurasi EIGRP yang akan kita lakukan. Bisa dilihat sudah memenuhi kriteria, jadi sudah ada satu router yang terhubung dengan semua ruangan, dan router ini akan bertindak sebagai router utamanya. Untuk pengisian IP-nya, di sini bisa dilihat kita masuk ke desktop, IP configuration, IPv address 192.168.1.2, subnet masknya ini 224 karena tadi 27. Dan default gateway-nya kita ambil salah satu IP dari subnet yang kita gunakan pada ruangan data center. Kita lihat lagi, data center itu dari 1 sampai 30, rapat dari 33 sampai 62,
Keuangan 65 sampai 94, IT 97 sampai 126, dan lobby 129 sampai 158. Dan di sini sudah saya taruh note di sini untuk memudahkan kita dalam mengkonfigurasi dan memasukkan IP-IP dalam setiap device. Nah, di sini semuanya sudah saya masukkan. Setiap ruangannya sudah dimasukkan. Nah, jadi ambil yang sesuai dengan subnetnya masing-masing. Kalau di sini gateway-nya saya ambil dari yang IP pertama, host pertama yang valid dari setiap subnet, dari subnetnya masing-masing. Di sini yang pertama adalah yang 192.168.165, dan begitu juga nanti di ruangan selanjutnya sesuaikan. Sini mulai dari 97, maka gateway-nya dari 97. Untuk konfigurasi routernya, di sini setiap kabel yang terhubung kita taruh masing-masing sebuah IP. Jadi misalnya di router lobby, di sini port statusnya kita masukkan, kita nyalakan. IPv address-nya yang terhubung ke sini, artinya di sini adalah gateway-nya. Gateway-nya kita masukkan 192.168.1.129, karena 128-nya kita gunakan sebagai network 224. Dan selain itu yang terhubung Fast Ethernet 4. Fast Ethernet 4 ini kita ambil dari IP yang di sini 192.168.40.1.1.40.2. subnet masknya biarkan seperti ini. Mungkin kita masukkan yang dari data center supaya lebih mudah. Ini 192.168.1.1. ininya 224, dan di sini semua kabelnya terhubung ya. Jadi kita masukkan 192.168, serial 2-nya titik 10.1. Untuk serial 3 192.168.20.1. Untuk fast ethernet tadi 192.168.40.1. Jangan lupa port statusnya dinyalakan supaya bisa terhubung dengan baik. Fast ethernet 10 192.168.30.1. Kita cek lagi sekali lagi 10, 20, 30, 40. Ya pas ya. Dan ini 192.168.11. Ya sudah pas. Kemudian kita lanjutkan ke router-router selanjutnya. 192.168.1 titik untuk ruang rapat titik 33. 192.168.1.33. subnet masknya 224.
dan SE 20-nya, serial 20-nya 192.168.10.2. Ini gunanya untuk menghubungkan ke router yang lain. .168.1.65 gateway-nya. Di device Ethernet-nya ini selalu gateway-nya. Serial 2-nya 192.168.20.2. .192.168.1.97. 24. Pas Ethernet-nya 192.168.30.2. Di sini semuanya sudah terhubung, maka kita masuk ke konfigurasi routernya. Masuk ke CLI, ke command line interpreter, pilih di sini X. Ini kita masuk ke yang router utamanya dulu. Kita masukkan router EIGRP dan kita masukkan nomor AS-nya. Di sini saya menggunakan nomor 1 saja. Dan kita masukkan network yang terhubung dengan router di sini. Jadi di sini ada 192.168.10.0 dan kemudian kita masukkan wildcard mesh-nya. Jadi wildcard mesh ini kebalikan dari subnet mesh. Jadi subnet mesh itu kan jadi yang subnet mesh yang satunya itu kita ubah jadi 0 dan 0-nya kita ubah jadi 1, kemudian kita konversikan ke dalam desimal sehingga didapatkanlah wildcard ini. Jadi untuk yang /24 wildcard mesh-nya, wildcard-nya adalah 000255. Di semua yang /24 seperti ini. Dan untuk yang /27 dia wildcard-nya adalah 000311. Ini kita masukkan no auto summary. Dan sudah selesai untuk yang routing router utamanya. Kemudian kita lanjut ke router-router selanjutnya di ruang rapat. Caranya sama, exit dulu, kemudian router EIGRP 1, kemudian kita masukkan network yang terhubung 192.168.10.0. Jangan lupa wildcard-nya kita masukkan 255. Ketik lagi network 192.168.1.0.
32. Dan ini kita ulang sampai ke semua router. Auto summary selesai. Lanjut ke ruang lobby. Berhati-hati dalam memasukkan networknya, jangan sampai salah. Tinggal 2 router lagi. Jadi kalau di RIP, meskipun konfigurasinya lebih mudah, tapi dia tidak bisa menspesifikan memasukkan informasi berupa wildcard mask. Dan wildcard mask ini berfungsi untuk menyampaikan ke dalam jaringan kita bahwa IP yang kita masukkan ini adalah IP yang digunakan sebagai subnet, yang kita subnetkan. Jadi dia selalu memasukkan, mengambil informasinya sebagai kelas C biasa, sebagai /24. Jadi misalkan IP-nya kita subnet seperti ini, dia tidak bisa berjalan dan baik, selalu gagal. Kalau di OSPF, dia itu memerlukan tambahan lagi, kita harus tahu areanya. Dan karena ini jaringannya terbilang sederhana dan kecil, topologinya terbilang kecil, jadi menurut saya EIGRP lebih efisien. Sini konfigurasinya sudah selesai. Sekarang tinggal kita cek apakah uh, routingnya berjalan dan baik. Biasanya di tes pertama dia akan fail, kemudian selanjutnya akan successful kalau routingnya sudah benar. Nah, bisa dilihat seperti ini. Kita coba yang agak lebih jauh lagi. Failed dulu,
karena dia baru pertama kali dicoba, makanya fail. Successful. Kita coba yang tidak terhubung secara langsung. Misalkan di sini ruang keuangan dan ruang IT. Dia akan langsung successful karena tadi sudah dicoba. Nah, di sini bisa dilihat bahwa konfigurasinya berhasil. Jadi sekian tadi penjelasan saya mengenai hasil kerja saya pada ujian praktek kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.